Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat. Oke, jadi hari ini ada yang tahu gak ya ibu mau ngapain? Nggak tahu, Bu. Udah tahu kan sih Bu? Ya, Bu. Ya, betul sekali. Jadi hari ini ibu punya ada namanya panggung bercerita. Jadi di sini ibu akan menceritakan sebuah kisah yang nantinya akan ibu ceritakan, dan tugas kalian adalah menyimak cerita yang ibu bacakan. Kemudian nanti ada tugas untuk kalian nih. Jadi harus disimak ya. Baik, Bu. Ya, seperti yang sudah ibu katakan sebelumnya bahwa ibu akan bercerita. Nah, cerita yang akan ibu bawakan hari ini adalah mengenai kisah Raja Anoa yang sombong. Baik. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor Anoa yang disebut sebagai Raja Hutan. Lalu, pada suatu hari, Raja Anoa melihat seekor tikus yang datang ke hutan. Lalu ia bertanya, "Hai tikus, sedang apa kau di sini?" Lalu tikus menjawab, "Tuanku Raja, aku ingin mencari makan di sini." Lalu mendengar jawaban tikus, Anoa pun marah. Lalu ia membentak tikus dengan berkata, "Hai tikus, kau tidak boleh mencari makan di sini, karena ini adalah wilayahku," ucap Anoa. Lalu tikus pun memohon kepada Anoa untuk mengizinkannya mencari makan di sini. "Tuan, aku hanya ingin mencari makan. Apakah aku harus izin denganmu untuk mencari makan di sini?" Lalu Anoa pun berkata, "Ini wilayahku. Jika kamu ingin mencari makan di sini, maka kamu harus bertarung denganku terlebih dahulu." Namun tikus tidak mau. Akhirnya tikus tetap meminta kepada Anoa untuk mengizinkannya mencari makan di hutan tanpa harus bertarung dengan Anoa. "Tidak Tuan, aku hanya ingin mencari makan di sini." Lalu Anoa menjawab, "Tetap tidak bisa. Jika kamu ingin mencari makan di sini, kau tetap harus bertarung denganku terlebih dahulu." Lalu tikus menjawab, "Tidak Tuan." Lalu Anoa tetap bersikukuh dan tidak mengizinkan tikus untuk mencari makan di sini sebelum bertarung dengannya. Lalu kemudian Anoa pun membentak tikus dengan kata, "Bertarung atau kau pergi dari sini." Lalu tikus pun akhirnya menerima ajakan Anoa untuk bertarung dengannya. Anoa pun berkata, "Baiklah, mari kita bertarung. Mari kita kumpulkan ranting pohon, kemudian kita letakkan di atas tubuh kita. Siapa yang dapat mengeluarkan tubuh kita dari, maka dialah pemenangnya. Jika kamu menang, maka kamu boleh mencari makan di sini. Namun jika kamu kalah, kamu harus pergi dari hutan ini selama-lamanya," ucap Anoa. Kemudian mereka pun mencari ranting pohon di sekitar hutan tersebut. Setelah menemukan ranting pohon, kemudian mereka pun sepakat untuk Anoa yang melakukannya terlebih dahulu. Anoa pun dibiarkan berbaring oleh tikus. Kemudian ketika Anoa berbaring, tikus pun meletakkan ranting-ranting pohon di atas tubuhnya. Bertumpuk-tumpuk ranting pohon ia letakkan di atas tubuh Anoa. Namun Anoa cukup cepat untuk melepaskan dirinya dari ranting-ranting yang diletakkan oleh tikus. Setelah dapat membebaskan dirinya dari ranting-ranting tersebut, Anoa pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, lihatlah tikus, aku dapat menyelamatkan diriku sendiri dari tumpukan ranting tersebut. Sekarang giliran kau." Kemudian tikus pun berbaring seperti Anoa tadi. Ketika tikus berbaring, Anoa juga meletakkan seluruh ranting yang ada, kemudian diletakkan di atas tubuh tikus.
kecil, lalu Anwa sudah tidak melihat tubuh tikus lagi, maka Anwa sudah merasa bahwa dirinya lah pemenangnya. Hahaha, lihatlah tikus, tubuhmu sudah tidak terlihat lagi. Sudah terbuktikan bahwa akulah pemenangnya. Lalu Anwa pun kemudian meninggalkan tempat di mana tikus ditimbun oleh ranting-ranting pohon. Kemudian keesokan harinya Anwa kembali melewati tempat di mana ia bertarung dengan tikus. Lalu ia masih menertawakan tumpukan ranting tersebut. Hahaha, tikus, sudah tidak ada kau di hutan ini lagi. Namun setelah Anwa berkata seperti itu, datanglah tikus dari arah yang berlawanan. Lalu Anwa pun terkejut. Ia kaget, mengapa bisa tikus ada di sini? Mengapa tikus bisa ada di sini lagi sedangkan tumpukan kayu tersebut masih utuh? Lalu tikus pun berkata, hahaha, Raja Anwa, kamu memang bertubuh besar, tapi akalku lebih besar. Ketika kau menumpukan tumpukan ranting itu di atas badanku, aku turun ke tanah dan membuat lubang untuk aku keluar di tempat yang lain. Hahaha. Ibu Anwa pun merasa kalah dari tikus, dan akhirnya Anwa pun mengizinkan tikus untuk tinggal di hutan bersama hewan-hewan lainnya. Setelah pertarungan antara Anwa dan juga tikus, maka Anwa mengizinkan tikus untuk tinggal di hutan tersebut bersama hewan-hewan lainnya. Akhirnya tikus pun hidup bahagia dan dengan bermain-main bersama dengan hewan-hewan lainnya termasuk Anwa di hutan tersebut. Baiklah anak-anak, itu dia tadi kisah yang sudah ibu bacakan, yaitu mengenai Raja Hutan yang sombong. Baik, sekarang ibu mau tanya nih, karena untuk membuktikan apakah kalian menyimak cerita ibu tadi. Oke, ibu ingin bertanya kepada Oriza. Baik, Oriza, tolong sebutkan nama-nama tokoh dan juga watak-wataknya dari masing-masing cerita yang sudah ibu bacakan tadi. Tadi di ceritanya aku lihat ada Raja Anoa. Dia itu sombong, mentang-mentang badannya besar, tapi dia merendahkan tikus. Kemudian ada tikus, dia itu licik, namun juga cerdik. Terus juga ada tadi singa sama jerapahnya tuh. Baik, tepuk tangan dong untuk Oriza. Oke, selanjutnya ada nggak ya yang mau menceritakan kembali nih kisah Raja Anwa yang sombong tadi? Saya, Bu. Baik, oke, silakan Siti Maisara. Berdiri nggak, Bu? Boleh berdiri. Jadi tadi tuh dari ceritanya kan Anoa itu sebagai raja hutannya. Terus ada tikus datang buat nyari makan di hutan tersebut. Tapi Anoanya nggak ngizinin tikus tersebut nyari makan di hutannya. Jadi tikus minta izin buat nyari makan di hutan tersebut. Nah, untuk ngizinin itu Anoa minta tikus harus ngalahin Anoa dulu, baru tikus diizinin buat nyari makan di hutan tersebut. Akhirnya Anoa buat pertarungan siapa yang bisa ngeluarin tubuhnya dari tumpukan ranting pohon, itulah pemenangnya. Yang pertama dapat giliran itu si Anoa bisa keluar dari tumpukan pohon tersebut. Yang kedua tikus bisa tikus ternyata nggak keluar, tapi ternyata keesokan harinya setelah diperiksa sama Anoa, tikusnya masih hidup. Nah, jadi tikus juga menang dalam pertarungan tersebut. Akhirnya karena sesuai dengan kesepakatan di awal, kalau yang menang itu bisa tinggal di hutan tersebut. Nah, tikus itu kan menang, jadinya tikus dibolehin dari makan di hutan tersebut, Bu. Dan Bu. Baik, terima kasih Siti Maisara. Tepuk tangan dong untuk Siti Maisara. Dari pendapat Siti Maisara tadi, adakah dari anak-anak ibu yang lain nih untuk menambahkan pendapat dari Maisara tadi? Silakan Bu. Baik, silakan. Afni boleh berdiri. Jadi Bu tadi kan yang udah disampaikan Ibu Maisara tuh benar ceritanya. Cuman harusnya kenapa tikus itu menang tuh karena tadi tikus tuh pas ketimbun sama ranting-ranting itu dia punya akal Bu, dia cerdik, dia jadi sebelumnya udah membuat
keluar dari timbunan ragi-ragi tadi. Makanya kenapa akhirnya tikus bisa menang dari anoa. Itu Bu. Baik, terima kasih Afif. Tepuk tangan dulu dong untuk Afif. Oke, tadi semua pertanyaan udah bisa dijawab sama kalian dengan sangat baik. Tapi Ibu masih punya pertanyaan terakhir. Kalau kalian bisa menjawab ini, berarti kalian betul-betul menyimak kisah yang dibacakan tadi. Baik, adakah yang tahu apa sih pesan yang disampaikan melalui cerita yang udah Ibu bacakan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Modesta, silakan berdiri. Modesta. Amanat dari cerita yang sudah Ibu ceritakan, kita tidak boleh sombong ya Bu. Karena mentang-mentang badan kita besar, lalu ada hewan yang lebih kecil, kita merendahkan. Itu tidak boleh Bu. Iya, betul sekali Modesta. Tepuk tangan dong untuk Modesta. Jadi betul ya anak-anak apa yang disampaikan oleh Modesta. Jadi kita tuh tidak boleh sombong. Jangan merasa diri kita ini lebih besar atau lebih punya daripada orang lain. Karena belum tentu apa yang kita lihat itu sama dengan apa yang terjadi. Itu seperti Anwar tadi terlihat lebih besar daripada tikus, tapi ternyata tikus itu lebih bisa mengalahkan Anwar dalam masalah akal dan pikirannya. Begitu ya teman. Begitu ya anak-anak. Jadi kita tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain. Baik, sekian pelajaran hari ini. Semoga melalui cerita yang sudah Ibu bacakan, kalian bisa mendapatkan manfaat dan juga pengetahuan baru. Dan semoga dengan adanya media ini dapat menjadikan kalian lebih kreatif lagi dan semangat dalam belajar. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.